dan bisnis khususnya di Universitas Indonesia. Baik teman-teman, berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Pak Hafiz. Terima kasih Pak Hafiz sudah bergabung. Baik, kita langsung saja untuk mengefisienkan waktu kepada Pak Hafiz. Ya, atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Cece selaku pimpinan dari KPC, kepada jajaran pengurus atas undangannya. Saya di sini mewakili FEB UI untuk menyampaikan program pendidikan dan proses pembelajaran dan kompetensi dari lulusan pilihan karir dan kurang lebih khususnya untuk calon-calon mahasiswa S1 ya, siswa SLTA ya. Jadi saya memang tadi datangnya agak terlambat gabungnya Bu Desi, jadi mohon maaf apabila mohon dipandu aja seandainya ada informasi terkait yang sifatnya umum, kebijakan admission atau seleksi penerimaan yang di UI. Mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Cece, tapi sebetulnya saya senang memilih sesi kedua ini karena sebagian besar tadi sudah dijawab oleh Bu Cece terkait skema sistem penerimaan mahasiswa baru di UI. Mungkin saya nanti sekedar menambahkan saja. Nah, saya ingin memulai dari CV tadi yang Mbak Desi sampaikan. Saya pun berasal dari IPA, dulu namanya A1, program fisika yang memilih untuk kuliah di bidang IPS. Sebelum di FEUI saya sempat setahun di dulu namanya sastra ya, FSUI di sastra Jepang, lalu pindah. Jadi artinya fakultas ekonomi itu mungkin salah satu fakultas yang unik ya, bahkan yang paling unik. Kalau dibilang jurusan IPA, tapi ini bidangnya bidang sosial, masuk ke rumpun sosial humaniora. Tapi ketika adik-adik nanti masuk ke FEB, itu pelajarannya banyak kuantitatifnya memang. Bahkan untuk program studi S1 ilmu ekonomi itu belajarnya ya kalkulus ketemu lagi. Jadi waktu pengalaman saya masuk FEUI, waktu itu sistemnya masih ketika UMPTN atau yang sekarang namanya SBMPTN hanya mengklik satu pilihan saja yaitu Fakultas Ekonomi dan dulu namanya masih Fakultas Ekonomi. Baru penjurusan kita milih di semester 3. Nah, karena saya dulu dari A1, dari fisika, waduh, supaya matematikanya nggak kebuang gitu, kepake, saya milih ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Jadi pada saat itu namanya masih ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Nah, itu belajarnya memang kalkulus integral masih dipelajari. Untuk akuntansi, matematika keuangan, jadi sangat kuat di kuantitatif, hitung-hitungan, dan logika. Di manajemen juga khususnya untuk jurusan finance ya, keuangan, itu juga sangat kuantitatif. Analisa keuangan juga menggunakan banyak sekali rumus-rumus matematik. Jadi ya, artinya ini kalau di UI itu kita materanya abu-abu. Jadi kita punya matra itu emblem ya, setiap fakultas kan beda-beda warnanya ya. Fakultas kedokteran hijau, fakultas teknik biru tua gitu. Nah, FEB itu abu-abu karena tidak putih, tidak hitam di tengah-tengah. IPA sama IPS tuh di tengah-tengah kita belajar sosial, belajar banyak bacaan, banyak hafalan, tapi juga banyak hitung-hitungan dan analisa gitu. Mungkin pembukaannya itu, Mbak Desi, mungkin saya sudah bisa masuk ke sesi slide presentation ya. Ya, baik Pak. Jadi yang mau masuk ke FEB itu tidak berarti dia menghindari hitungan ya Pak ya? Karena ternyata banyak kuantitatifnya ya. Yang misalnya nggak suka hitung-hitungan nanti tinggal milih, oh nanti saya FEB-nya yang manajemen gitu. Nanti diserta di manajemennya ada saya lebih banyak minat ambil mata kuliah sumber daya manusia misalnya, atau manajemen pemasaran gitu. Tapi yang suka kuantitatif bisa ambil finance. Jadi fleksibel. Oke, ya? Banyak pilihan ya Pak ya. Pilihan. Baik, nah ini sebelumnya bahas secara tuntas nih Pak. Oke, Mbak Desi, suara saya sudah jelas belum, Mbak? Jelas, sangat jelas Pak. Oke, baik. Ya, saya silakan. mulai share screen ya. Oke, siap Pak, silakan.
Semoga waktunya cukup karena ternyata slide-nya banyak. Nanti saya coba percepat. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak, Oke, sudah bisa baik. kami lihat. Ya, terima kasih. Sekilas sejarah tentang FEB UI, ya, merupakan lembaga pendidikan tinggi ekonomi yang tertua. Jadi setelah FK UI ada Fakultas Hukum, FEB UI itu pecahan dari Fakultas Hukum. Dulu ada jurusan sosial, eh, sosial kemasyarakatan kalau tidak salah, lalu dari jurusan di Fakultas Hukum itu dikembangkan oleh pemerintah pada saat itu untuk menjadi fakultas yang berdiri sendiri. Jadi tepatnya berdiri tahun 1950. Awalnya kita semua di kampus untuk Fakultas Ekonomi itu di kampus Salemba Jakarta, lalu tahun 93 pindah ke Depok. Kalau fakultas yang lain tahun 92 umumnya. Nah, perkembangannya yang terkait dengan jenjang sarjana adalah pada tahun 2004 FE membuka kelas internasional atau KKI. Lalu 2013 menambah 2 jurusan studi baru, yaitu ilmu ekonomi Islam dan bisnis Islam. Jadi ini setelah sekian puluh tahun kita hanya punya tiga jurusan atau program studi pada saat itu, kita menambah 2 lagi di tahun 2013. Pada 2015 kita berganti nama menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis agar lebih relevan dengan tantangan perubahan zaman dan sesuai dengan bidang dan kurikulum yang kita ajarkan, supaya penekanan publik juga melihat Fakultas Ekonomi itu ada manajemen, ada accounting atau akuntansi, bukan sekedar ilmu ekonomi. Nah, ini yang tadi sudah saya singgung, kita punya 5: ilmu ekonomi Islam, bisnis Islam, manajemen, dan akuntansi. Selain kita punya program pendidikan reguler, ini non-regulernya. Tadi kan sudah disinggung ya oleh Bu Cece, apa sih bedanya paralel sama reguler? Nanti mungkin ada sedikit tambahan informasi terkait hal tersebut. Untuk non-reguler itu kita punya 3, tapi yang utamanya sebetulnya yang kelas internasional dan kelas ekstensi. Kelas internasional saat ini baru 3 jurusan, IE, manajemen, akuntansi. Nah, dengan adanya kita baru berganti kepemimpinan, sejak 2022 ini sudah ada struktur organisasi yang baru. Fakultas Ekonomi dan Bisnis berencana untuk melakukan persiapan pembukaan program studi kelas internasional untuk jurusan ilmu ekonomi Islam dan bisnis Islam. Jadi kedepannya nanti akan ada penambahan untuk di KKI. Untuk kelas paralel ini hanya akuntansi saja karena waktu itu sejarahnya kita menutup program D3 akuntansi yang dimigrasikan atau dipindah ke program vokasi. Jadi kita tetap dikasih kesempatan untuk membuka kelas paralel. Nanti dijelaskan apa itu kelas paralel, perbedaannya seperti apa. Lalu kelas ekstensi, dulu namanya kelas extension, dengan 2 jurusan yaitu manajemen dan akuntansi. Ini juga untuk menjawab tuntutan dunia bisnis. Maka dari itu yang dibuka adalah jurusan manajemen dan akuntansi. Saya mulai dari aspek akademiknya ya. Untuk kompetensi umum lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi meskipun beda-beda jurusan, ada 5 jurusan itu, FEBU itu memiliki satu set kurikulum yang memastikan semua mahasiswa FEBUI akan diberikan pembekalan yang sama sehingga akan menghasilkan kompetensi yang sama. Jadi kita memandang prinsip ekivalensi sebagai hal yang penting. Mau dari lulusan KKI, lulusan reguler, paralel maupun extension, itu satu set kompetensinya itu kita buat sama, kita targetkan sama dengan kurikulum yang sama. Jadi ada 4 learning goals untuk pencapaian misi. Kita punya 2 misi.
Misi yang pertama yaitu untuk memberikan kontribusi pengetahuan ilmu ekonomi dan bisnis. Yang kedua, menyiapkan pemimpin yang memiliki tanggung jawab sosial dan mampu menghadapi tantangan global. Nah, apa itu kompetensi umumnya? Ada 4, ya. Etika dan tanggung jawab sosial. Lulusan itu nanti sudah harus mengerti, memahami pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, kepekaan pada masyarakat. Global awareness, juga pentingnya kesadaran akan kondisi situasi global dunia, tentang isu-isu kesehatan, isu lingkungan, dan seterusnya. Lalu keterampilan komunikasi, baik komunikasi lisan maupun tulisan. Jadi ada mata kuliah khusus untuk itu, sampai sudah memiliki kemampuan presentasi yang baik, menulis akademik yang baik, dan negosiasi. Critical thinking ini juga penting untuk membangun sistematika pola pikir yang kritis, mampu melakukan analisa secara kritis dan bertanggung jawab. Nah, mata kuliahnya nih, mata kuliah yang ini sebetulnya bukan nama mata kuliah, tapi pembekalan, karena mata kuliah itu turunan dari pembekalan ini, ya. Nanti yang dipelajari untuk semua mahasiswa dari program studi manapun di FEB itu pasti wajib ambil kompetensi-kompetensi di bawah ini dan wajib lulus karena sifatnya mata kuliah wajib. Ada ekonomi mikro, makro, pengantar bisnis, manajemen, matematika, statistika, akuntansi, kewirausahaan, kepemimpinan, teknik penulisan akademik dan pengantar komunikasi bisnis, bahasa Inggris, koperasi, dan manusia sebagai pelaku ekonomi dan bisnis. Jadi, kalian nanti yang diterima di FEB UI itu sejak semester pertama hingga kedua diberikan mata kuliah paket, mata kuliah umum, dan itu langsung berada di dalam satu kelas yang dicampur, tidak dipisah-pisah berdasarkan program studinya. Jadi satu kelas itu isinya ya anak akuntansi, anak manajemen, anak prodi Islam, ada ilmu ekonomi, semua dicampur, semua saling berkenal, saling berteman. Nanti biasanya kalau mata kuliah udah advance, tingkat 3, itu sudah mata kuliah wajib program studi, mata kuliah pilihan, itu lebih spesifik tuh. Teman-teman sekelas kalian mungkin hanya sesama manajemen atau sesama manajemen yang peminatannya keuangan, begitu. Tapi kalau di tingkat pertama dicampur. Bahkan kelas paralel, nanti saya jelaskan perbedaannya, tapi kesamaannya adalah kalian tidak dibedakan sama sekali dalam proses perkuliahannya, digabung kelasnya dengan anak-anak reguler. Waktunya juga tidak dipisah. Memang fakultas yang lain ada yang memisahkan jadwal kuliah antara kelas reguler dengan paralel. Tapi khusus di FEB itu mahasiswanya digabung, dicampur. Nah, ini bicara tentang kurikulum. Tadi setelah kompetensi umum, ini adalah kompetensi khususnya atau kompetensi teknisnya. Jadi kalau S1 itu kan 144 SKS yang diselesaikan secara waktu studi normal yaitu 8 semester atau 4 tahun. Nah, dalam 144 SKS itu sekarang nih dengan adanya kebijakan baru dari Menteri Pendidikan yang baru Pak Nadiem Makarim, yaitu kuliah merdeka diimplementasikan dalam kurikulum merdeka, maka kompetensi inti itu hanya di UI itu hanya 100 sampai 110 SKS. Di FEB UI yang tadinya mahasiswa angkatan 2019 dan sebelumnya itu umumnya harus ambil 144 SKS yang sebagian besar mata kuliah internal di dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri. Itu umumnya begitu. 144 SKS semua diambil di FEB UI dan mungkin sebagian kecil lintas fakultas di UI.
Tapi dengan adanya kebijakan baru, Mas Menteri, kebijakannya Pak Menteri Nadiem Makarim, maka mahasiswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menimba ilmu, mendapatkan pengetahuan berdasarkan pengalaman di luar kampus. Di luar kampus itu bisa di kampus lain selain UI, bisa melakukan kegiatan magang di perusahaan-perusahaan maupun di instansi pemerintah, lalu bisa melakukan pertukaran mahasiswa ke luar negeri, dan juga mengambil mata kuliah di kampus di dalam negeri yang lain. Jadi kita kalau di FEB istilahnya belanja SKS. Nah, ini yang sebetulnya sangat menarik ya. Kalian yang sebetulnya misalnya punya dua peminatan, misalnya suka juga sih sama ilmu hukum, tapi saya juga suka sama ekonomi, maka ambil kuliah di Fakultas Ekonomi tidak menutup kesempatan kalian untuk belajar ilmu hukum. Jadi misalnya kita ambil kasus ekstrimnya ya, kalian ambil SKS di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu hanya 110 SKS, tapi 34 SKS-nya itu mungkin belanja SKS. Kalau benar-benar sangat suka sama ilmu hukum, ya udah saya ambil 34 SKS-nya di fakultas yang lain, bisa fakultas hukum, ambil mata kuliah pengantar ilmu hukumnya, dasar-dasar apanya gitu ya. Sehingga kalian punya wawasan yang lebih luas, tidak hanya tentang ekonomi dan bisnis saja, tapi ilmu yang lain. Bisa diambil internal di kampus UI, di dalam kampus di lingkungan di Indonesia, PTN-PTN lain seperti di UGM misalnya, bahkan ke luar negeri, melakukan pertukaran mahasiswa, exchange. Dan di UI itu kesempatan exchange-nya luas sekali. Kita sangat mendorong mahasiswa S1 untuk melakukannya, karena itu juga merupakan indikator keberhasilan suatu kampus, yaitu jumlah mahasiswa yang dikirim ke luar negeri untuk pertukaran sama jumlah mahasiswa asing yang masuk ke dalam kampus UI. Jadi cukup banyak program-program exchange yang semacam beasiswa tapi sifatnya kompetitif. Jadi mulai dari tiket pesawatnya dibayarkan, tuition fee atau SPP-nya juga ditanggung. Pokoknya banyak hal yang disediakan kesempatan kalian untuk melakukan program exchange dan kuliah kampus merdeka tersebut. Nah, poin yang paling bawah yang nggak kalah penting, ini lebih dari sepertiga, artinya lebih dari sepertiga tuh memiliki kesamaan kurikulum. Ya, mau jurusan ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi itu sepertiganya tuh mata kuliah yang diambil sama dari kompetensi intinya. Jadi memang ada juga kasus yang mahasiswa itu pindah jurusan, pindahnya itu dia ikut lagi SIMAK tahun depannya atau SBMPTN untuk karena dia setelah menjalaninya 1 tahun, wah kayaknya saya nggak cocok di ilmu ekonomi, saya lebih cocok di akuntansi. Ya udah, dia pindah ke akuntansi, tapi 100% mata kuliah yang diambil di 1 tahun pertama, yaitu 40 SKS itu bisa diajukan transfer kredit. Jadi mahasiswa tinggal melanjutkan ke semester 3-nya. Kurikulum semester 3-nya, karena mata kuliah di semester 1 dan 2 sama persis, mata kuliah paket. Untuk nah ini perbedaannya tadi salah satunya. Jadi kelas paralel itu syarat usia ijazahnya 5 tahun. Jadi teman-teman yang mungkin sudah memasuki gap year ya, lulusan tahun lalu, itu kan kesempatan untuk mengulang ujian lagi ya, SBMPTN, ikut SIMAK, atau ikut ujian mandiri di kampus yang lain, itu bisa sampai 2 kali. Nah, untuk di UI, untuk reguler memang usia ijazahnya 3 tahun, namun di paralel itu bisa sampai 5 tahun. Nah, memang sayangnya FEB hanya membuka paralel akuntansi, bukan tidak semua jurusan begitu. Lalu program S1 dan reguler yang lain yaitu extension. Ini adalah filosofinya continuing education, karena kita tahu bahwa tidak semua siswa SLTA itu mampu atau mau atau
ya dapat kesempatan untuk langsung kuliah S1 ya, dengan berbagai hal atau alasan sehingga mahasiswa tersebut kuliahnya di program diploma atau D3 terlebih dahulu. Tapi itu tidak menghambat bagi mereka untuk melanjutkan studi. Karena filosofi pendidikan itu, salah satu tujuan pendidikan Universitas Indonesia itu menjadi pembelajar seumur hidup. Itu ada mata kuliah wajib UI yang sekarang bobotnya 5 SKS, bobot terbesar di suatu mata kuliah di UI. Ya, untuk salah satu tujuan utamanya menghasilkan lulusan yang menjadi pembelajar seumur hidup. Jadi kita akan coba terus berikan kesempatan kepada siapapun untuk lebih inklusif, sehingga mahasiswa yang jurusan D3 gimana nih? Masa saya ngulang lagi ambil vokasi D3, boleh nggak saya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S1? Bisa melalui Continuing Education Program atau dikenal dengan S1 kelas ekstensi. Syaratnya kelas ekstensi adalah sudah berpengalaman kerja minimal 2 tahun dan telah lulus program diploma. Jadi kalian yang memang benar-benar bercita-cita untuk bisa kuliah di FEB UI, memegang gelar sarjana ekonomi, itu memang jalurnya banyak. Seandainya pun kalian sudah gap year, masih nggak diterima di S1-nya, tapi di SIMAK UI itu ada penerimaan mahasiswa vokasi. Kalian bisa daftar dulu vokasi akuntansi, ada vokasi administrasi, di situ ada administrasi negara, administrasi fiskal atau perpajakan, atau administrasi niaga, atau itu punya kemiripan yang banyak dengan manajemen. Nah, setelah itu coba lagi nanti di ekstensi. Ekstensi khusus sekarang kampusnya di Salemba, di kampus pertamanya FEB UI. Kelasnya otomatis kelas malam karena ini diperuntukkan bagi pegawai orang yang sudah bekerja di kantor gitu ya. Jadi kalau kita buka jadwal pagi kan otomatis mereka tidak bisa karena ada jam kerja. Jadi kita kelas malam kita siapkan dan hanya ditempuh selama 5 semester karena kita sudah mengakui sebagian besar kompetensi yang ada di D3-nya disetarakan dengan mata kuliah wajib fakultas yang level dasar atau basic. Jadi cukup ditempuh dalam waktu 2,5 tahun normalnya. Selanjutnya untuk kelas internasional atau KKI, tadi sudah ada 3 jurusan. Kita juga cukup banyak menerima. Jadi mahasiswa KKI-nya nggak cuma mahasiswa Indonesia ya, banyak juga, nggak banyak sebetulnya, ya cukup banyak mahasiswa asingnya yang saat ini didominasi oleh mahasiswa warga negara Korea Selatan. Selanjutnya setelah Korea Selatan ada Australia, Jepang, sama Timur Tengah. Nanti penjelasan KKI-nya saya perdalam di slide berikutnya. Nah, ini kita mulai tentang program pendidikan. Ya, profil lulusan dari S1 Ilmu Ekonomi yaitu menghasilkan sarjana ilmu ekonomi yang mampu melakukan analisis ekonomi dan kebijakannya dengan mengenali konteks sosial masyarakat, bangsa, dan ekonomi global. Kita semua program studi di FEB UI sudah terakreditasi A semua, tinggal satu yaitu bisnis Islam yang memang akreditasi pertama waktu itu belum memiliki lulusan. Jadi, tapi itu juga berdasarkan pengalaman kita, biasanya program studi baru itu yang belum punya lulusan tuh dapatnya C biasanya. Tapi ini bisnis Islam bisa langsung dapat B, dan insya Allah tahun ini kita akan reakreditasi di awal tahun ini dan bisa mendapatkan A, sehingga semua akreditasi dari BAN PT itu A, dan sudah ada yang beberapa yang unggul, sudah unggul tuh di atasnya A. Nah, kita juga insya Allah bulan September ini sudah memasuki tahap visitasi akreditasi internasional
yang disebut AACSB, nanti kita singgung AACSB di belakang. Jadi di Indonesia itu universitas yang program studinya sudah diakreditasi internasional itu sangat sedikit sekali ya, sekitar 4 kalau tidak salah, ada UGM, ada ITB, ada BINUS. Nah, untuk UGM saja proses mendapatkan akreditasi internasional itu sampai 7 tahun. Kita juga kurang lebih sama. Butuh waktu 7 tahun untuk mendapatkan akreditasi internasional AACSB. Ini kita sudah masuk tahun ke-7, dipantau program outputnya apakah sudah menuju pencapaian visi misi atau tidak. Evaluasinya tahunan, makanya lama, sangat ketat, dan kita mudah-mudahan September divisit, dikunjungi, dan tahun ini pula kita mewakili UI mendapatkan akreditasi internasional ekonomi dan bisnis AACSB. Semua S1 masa studi normalnya 8 semester atau 4 tahun. Ini manajemen, menghasilkan sarjana yang mampu menjalankan proses manajemen pada lini pertama dalam perusahaan atau organisasi, memiliki jiwa kewirausahaan, teamwork, kemampuan menerapkan nilai-nilai universal, etika untuk meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional. Ya, tadi juga disinggung, kita untuk S1-nya juga sudah diakreditasi oleh AUN, ASEAN University Network, untuk 3 program studi, yaitu ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi. Untuk akuntansi, profilnya sarjana akuntansi yang memiliki kompetensi teknis, keterampilan profesional, serta nilai etika dan perilaku yang sesuai dengan standar pendidikan akuntansi internasional, sehingga mampu berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan global. Ini juga di S1 akuntansi juga ada kelebihan. Kelebihannya antara lain kita sudah kerjasama dengan lembaga-lembaga profesi internasional. Jadi biasanya nanti yang milih akuntansi itu biasanya akan dalam dunia kerjanya membutuhkan sertifikasi, ya. Itu kita nanti biasanya harus ada modul-modul mata ujian yang sudah ada sekian banyak, misalnya ada 10 yang sudah harus lulus. Nah, itu dengan adanya kerjasama itu, beberapa mata ujian kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi itu cukup mengambil dari nilai mata kuliah tertentu yang sudah dikerjasamakan. Jadi nggak harus ikut ke semua mata ujian, tapi hanya sebagian, karena sudah diakui langsung oleh lembaga sertifikasi profesi internasional tersebut. Nah, kemarin di posternya atau di iklannya itu ada pertanyaan yang ini membuat saya harus membuat slide khusus, slide baru. Apa sih bedanya program studi ekonomi yang lama, yaitu ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi, dengan prodi Islam ini? Ada ilmu ekonomi Islam dan bisnis Islam, itu gimana ceritanya? Jadi memang di tahun 2013 tersebut, kita memang sejak 2011 sudah menjajaki, kita sudah melakukan fokus group discussion dengan berbagai stakeholder, dengan alumni, dengan pengguna alumni kita, yaitu perusahaan, dunia bisnis, dunia akademis. Kita mendapatkan masukan bahwa sektor-sektor usaha, bisnis, sektor keuangan itu sudah makin terasa perkembangan ekonomi dan bisnis syariah, dan perkembangannya sangat pesat, dan itu harus dijawab oleh kampus. Kita harus menyediakan sumber daya yang baik, kita harus mampu menjadi kontributor dalam pengembangan ilmu ekonomi dan bisnis syariah. Ya, kalian juga mungkin tahu ya, zaman saya mungkin hanya ada satu bank, namanya Bank Muamalat, yang disebut bank syariah. Tapi kalian mungkin sekarang sudah, kalau jalan gitu ya, kemana gitu, atau baca iklan di TV, di medsos,
banyak sekali jasa-jasa perbankan, keuangan, bahkan asuransi syariah. Dan itu tantangannya besar sekali karena sekarang misalnya ada blockchain, ada cryptocurrency. Itu gimana nih dari sudut pandang syariahnya? Mana yang boleh dari hukum syariah, mana yang tidak? Itu kan membutuhkan banyak sekali ilmuwan di situ, banyak pemikir. Karena kita butuh implementasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, ini contoh bidang keilmuannya nih yang dipelajari di mata kuliah atau studi-studi di ilmu ekonomi Islam dan bisnis Islam. Nah, jadi selain belajar mata kuliah ekonomi dan bisnis yang konvensional yang tadi, yang ada 41 SKS tadi ya, ekonomi mikro, makro, manajemen. Nah, belajar juga ini fikih muamalah. Di situ nanti ada mata kuliah fikih riba dan goror. Ada belajar perbankan syariah, pasar modal dan investasi syariah, hasil asuransi syariah atau takaful, ekonomi zakat, ekonomi wakaf, keuangan mikro atau pembiayaan mikro syariah, industri halal, dan rantai supply. Bahkan negara-negara maju seperti Jepang, Korea itu sudah sangat sadar pentingnya industri halal. Ya, mungkin kalau 10 tahun yang lalu nggak kebayang ada bandara-bandara itu nggak pernah kepikiran untuk menyiapkan tempat sholat, restoran halal, hotel halal, tapi mereka menangkap peluang bisnis bahwa banyak sekali negara muslim, apalagi di Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia yang memiliki daya beli menjadi peluang bisnis bagi mereka untuk industri pariwisata mereka misalnya. Maka mereka juga belajar nih tentang ekonomi dan bisnis syariah. Mereka belajar supaya tahu bagaimana cara membuka hotel yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Bagaimana menyiapkan industri halal. Mereka sadar sekali pentingnya potensi keuntungan yang luar biasa dalam membangun industri-industri halal tersebut, industri syariah tersebut. Ya, pengolahan makanannya, fasilitasnya, dan seterusnya. Nah, ini profilnya. Jadi profil lulusan ilmu ekonomi Islam yaitu menghasilkan sarjana ilmu ekonomi Islam yang memiliki kompetensi critical thinking, keterampilan problem solving, dan menjunjung tinggi nilai etika dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam secara universal, sehingga mampu berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan masyarakat global. Sedangkan bisnis Islam menghasilkan sarjana bisnis Islam yang sama memiliki kompetensi critical thinking, problem solving, menjunjung tinggi nilai etika perilaku Islami, sehingga mampu berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan masyarakat global. Jadi ini kompetensi profilnya relatif sama, yang membedakan adalah tadi mata kuliah ini mana yang lebih ke ekonomi Islam, mana yang lebih ke bisnis Islam. Ada juga yang bertanya, kenapa sih nama program studinya bukan ya udah S1 ilmu ekonomi syariah saja atau S1 bisnis syariah? Itu memang pertanyaan yang umum dan sudah merupakan kajian awal kami bahwa kita tidak berfokus kepada syariahnya, tapi kita berfokus pada bagaimana mengembangkan bidang keilmuan ekonomi konvensional itu agar dapat diterapkan berdasarkan nilai-nilai Islami yang universal. Jadi bukan fokus kepada bagaimana menerjemahkan hadis ini dalam bermuamalah seperti ini, tapi bukan berangkat dari nas Al-Quran atau hadis, tetapi berangkat dari bidang keilmuan, rumpun keilmuan ekonomi konvensional yang dikembangkan agar bisa menjawab kebutuhan khususnya umat muslim dalam melakukan pengembangan sektor dunia usaha, ekonomi, dan bisnisnya.
Jadi yang penekanannya adalah nilai-nilai islaminya, nilai-nilai universalnya. Begitu adik-adik semua. Nah, ini sudah mulai masuk ke teknis nih. Mungkin tadi sudah disebutkan ya sama Bu Cece ya, sudah disampaikan belum Mbak Desi? Belum secara detail Pak, tadi ini aja melalui proses diskusi Ya. aja tadi, tapi secara detail ininya belum disampaikan. Oke, baik. Jadi memang ini mengenai persentase ya mengalami beberapa perubahan. Em, ini juga terkait dengan evaluasi kebijakan. Awalnya dulu misalnya untuk kelas reguler ini mungkin yang angka 40 60 ini eh ini maksudnya ini diabaikan aja. Ini maksudnya 40% ini 60% saya salah menempatkan tapi fokusnya di sini bahwa dulu SNMPTN itu kita sempat buka 50% ya. Jadi awal-awal tahun pertama itu kebijakan dulu jalur non ujian yaitu jalur undangan itu tadinya di masing-masing kampus dikelolanya, tidak dilakukan secara terpusat. Ya, dulu namanya ada zaman saya PMDK, lalu jadi PPKB. Nah, sekarang jadinya SNPTN yang memberikan kesempatan eh, apa ya? Kesempatan pendidikan seluas-luasnya bagi siswa SLTA dari Sabang sampai Merauke untuk masuk ke PTN-PTN favorit. Namun kita lihat efektivitasnya ya kita memang tidak tutup mata adanya kesenjangan yang besar antara kualitas siswa di Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur gitu ya. Juga mungkin antara yang di Pulau Jawa sama di luar Pulau Jawa. Jadi memang uh, kita evaluasi kinerja akademik dan yang lulus bagaimana berapa persen yang tepat waktu akhirnya dicapai angka yang saat ini sekarang yaitu dari total 100% setiap daya tampung di satu program studi di FEB UI dan biasanya berlaku di SEUI juga ya polanya biasanya pakemnya nggak jauh dari ini SNMPTN-nya itu 30%, SBMPTN-nya itu 40%. SBMPTN tentunya adik-adik udah tahu ya, ujian tertulis yang dikelola oleh nasional, oleh LPMPT, sama SIMAK yang diselenggarakan oleh UI sebesar 30%. Untuk yang non-regulernya ini ada KKI, ada paralel, ada ekstensi. Untuk ekstensi 100% SIMAK, untuk kelas internasional 60% ujian SIMAK, 40% talent scouting. Nah, talent scouting ini mirip dengan SNMPTN untuk regulernya. Nah, untuk paralel ada juga PPKB yang non ujian sama SIMAK yang ujian setengah 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 setengah. Ini saya percepat aja. Kita juga punya jenjang S2, ada sains, ada magister, ada program S3 juga untuk doktoralnya. Biasanya untuk yang memang membina karir sebagai peneliti, sebagai dosen itu biasanya kuliah sampai S3. Nah, ini ya pendalaman KKI yang tadi sudah saya singgung. KKI DFEB UI merupakan fakultas yang memiliki mitra atau partner university yang salah satu kampus yang paling banyak yang paling besar gitu ya. Kita juga punya 2 skema double degree. Jadi lulusannya itu nanti yang lulusannya double degree KKI akan mendapatkan 2 ijazah. Ijazah sarjana ekonomi yang diterbitkan oleh UI dan ijazah dari mitra, Universitas Mitra. Umumnya 2 tahun di UI, 2 tahun di Mitra atau 4 semester di FEB UI, 4 tahun di Mitra. Ada juga skema yang 2,5 tahun, 1,5 ini tapi belum semua kampus, masih dalam tahap pengembangan. Tapi umumnya 2 tahun di UI, 2 tahun di Mitra. Nah, ada lagi skema yang kedua yaitu single degree.
ini kewajibannya hanya cukup 1 kali atau 1 semester kuliah di luar negeri. Kampusnya juga kampus yang otomatis harus mendapatkan persetujuan dari KKI sebelumnya. Saat ini mayoritas mahasiswa KKI single degree ambil kuliahnya di negara Korea Selatan. Saya tidak tahu apakah ada hubungannya dengan minat mereka, kesukaan mereka sama BTS gitu ya. Mungkin ada yang BTS Army gitu, suka suka K-pop atau suka drama sehingga banyak yang milih ke Korea. Tapi banyak juga yang ambil 1 semester study abroad-nya atau overseas-nya di Australia, di Jepang, atau di Eropa. Tapi memang dari segi efisiensi biaya juga banyak milih di Korea Selatan. Syarat masuk untuk KKI ada syarat eh, otomatis kompetensi bahasa Inggris karena bahasa pengantarnya full bahasa Inggris, textbooknya, buku penunjangnya, kegiatan asistensi, tugas-tugasnya, kalian harus membuat paper dalam bahasa Inggris, soal ujian, UTS, UAS, semua soal, jadi semua dalam bahasa Inggris. Otomatis kompetensi ini menjadi syarat wajib bagi kalian yang ingin memilih KKI. Skornya bisa kalian lihat sendiri di situ. Ya, ada 3 jurusan saat ini, accounting, economics, dan manajemen. Jadi double degree itu ini tergantung kampus mitranya. Jadi ada yang gelar sarjana ekonomi di sana tuh namanya ada yang Bachelor of Commerce atau BCom, ada Bachelor of Economics, ada yang karena nomenklaturnya macam-macam ya. Kalau di sini kan namanya Faculty of Economics and Business. Di sana ya ada yang Faculty of Economics and Business Management, ada Faculty of Commerce. Jadi penamaannya beda-beda, otomatis menghasilkan penamaan gelar akademik yang berbeda-beda, apalagi beda negara. Ada yang sampai Bachelor of Finance, ada juga Bachelor of Science, BSc, jadi ya macam-macam, tergantung kalian memilih di negara mana dan kampus mana. Ini adalah universitas mitranya. Jadi untuk Australia kita memiliki partnership kerjasama degree program ini di KKI ini dari 8 top university di Australia itu yang terkenal tuh Group of 8 gitu ya. 5-nya itu kita pegang kerjasamanya. Kita kerjasama sama 5 dari 8 kampus terbaik. Memang kita memilih hanya yang top-topnya saja gitu ya, yaitu NU, Adelaide, UNIMELB, UNSW, Queensland, Belanda ada Tilburg, UVA, Groningen, Inggris ada Birmingham, New Zealand ada, ini juga kampus terbaik di New Zealand, Victoria, University of Wellington. Nah ini mungkin berikutnya slide yang agak ini ya, agak ya ini mungkin ada yang menarik buat, tapi saya yakin sebetulnya kalian juga bisa mendapatkan informasi ini dari guru BK ya, dari pihak sekolah masing-masing, atau mungkin ada yang ikut bimbel. Biasanya mereka malah lebih gesit, lebih aktif mencari informasi seperti ini ya. Ini data 2021-2022 yaitu angkatan terakhir mahasiswa 2021 ini. Ini kalau kalian lihat angka dalam kurung ini artinya daya tampung ya. Jadi daya tampung S1 reguler akuntansi itu 200. Ini jalurnya, jalur penerimaannya ada SNMPTN, SBMPTN, dan SIMAK. Untuk SNMPTN jumlah pendaftarnya 724. Daya tampung dari 200, SNPTN-nya 40, SBMPTN-nya 60, dan SIMAK 100. Jadi begitu cara membacanya ya adik-adik. Nah, angka yang paling kanan ini ketetapan merupakan hasil pembagian dari jumlah yang diterima atau jumlah kursi daya tampung ini dibagi dengan jumlah pendaftar. 100 dibagi 4087, maka ketetapannya sekian.
Jadi kalian bisa melihat mana sih program studi yang paling ketat gitu. Misalnya untuk kalian sudah ada rencana atau dapat undangan dari pihak sekolah untuk mendaftar SNMPTN ya. Lalu kalian sudah punya peminatan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tapi kalian belum tahu, saya fakultasnya tahu, cuma program studinya apa, bisa lihat dari sini untuk berstrategi, karena ini butuh kerjasama dengan pihak kepala sekolah dan BK. Jangan sampai kalau strategi orang nomor 2 di program studi yang sama, itu kemungkinannya biasanya kecil sekali ya, karena indeks sekolah yang besar tuh biasanya hanya di SMA 8 gitu, yang di satu program studi yang sama itu bisa diambil lebih dari satu mahasiswa. Yang lain umumnya yang terbaik dari masing-masing sekolah yang diambil. Jadi harus itu penting tuh, informasi seperti ini sebetulnya penting. Mbak Desi, saya punya waktu berapa menit lagi? Baik Pak, jadi kita sesi untuk diskusi kurang lebih sekitar 15 menit. Jadi jangan sampai, sebenarnya jam 11.45, tapi kalau misalnya masih ada beberapa materi yang disampaikan bisa sampai jam 11.55 Pak. Nanti Oke, sisanya untuk sesi tanya iya jawab. ya. Ya ini masih banyak sebetulnya slide ini. Iya Oke, betul. ini kalau untuk KKI, ini KKI rasionya nggak terlalu ketat ya. Kenapa? Karena memang biayanya SPP-nya mahal, nggak semua siswa orang tuanya ingin atau mau atau mampu mendaftarkan ke KKI. Jadi ini meskipun tahunnya 2020 2021 tapi relatif sama, tidak berubah ketatatannya seperti ini. Nah, untuk jadwal seleksinya kalian tinggal googling, tinggal simak.ui.acid pasti ketemu. Itu jelas kok, gampang lihat jadwal seleksi. Kapan mulai pendaftaran SNMPTN di bulan ini sudah daftar. Nanti untuk simak kapan, SBMPTN kapan, pendaftaran kapan, ujian kapan, pengumuman kapan, itu ada lengkap. Di LPTMT juga tentunya ada. Nah, ini tadi sudah saya sebut. Ini peringkat UI ya, ini ranking dunia. FEB UI masuk ke dalam jajaran ranking dunia ya, untuk ekonomi dan ekonometri masuk di 351 sampai 400 besar, sosial manajemen, ilmu akuntansi dan keuangan itu 201 sampai 250 besar. Dan pada umumnya kita nomor 1 di Indonesia. Memang ada beberapa program studi yang di bawahnya UGM atau ITB atau kampus yang, tapi untuk Fakultas Ekonomi kita biasanya paling atas, paling tinggi. Nah, tadi sudah disinggung diskusinya, tadi Bu Cece sudah jawab. Ya, bedanya apa? Kalau S1 reguler itu benar-benar disesuaikan oleh kemampuan orang tua. Makanya nanti ada mekanisme orang tua mengajukan biayanya, saya mampunya hanya 1 juta, lalu harus menyediakan bukti-bukti, yaitu rekening listrik, tagihan berapa bulan terakhir, telepon, foto rumah, besaran rumah, struktur keluarga, anggota keluarga seperti apa. Jadi benar-benar disesuaikan. Bahkan keluarga yang tidak mampu cukup dengan memberikan surat keterangan tidak mampu SKTM yang dikeluarkan oleh Pemda setempat dari kelurahan kalau tidak salah, itu hanya 100.000 saja satu semester sampai dia lulus, selama memang ada SKTM-nya itu berlaku. Nah, bagi yang mampu, bahkan kalau ingin anaknya seorang direktur atau yang keluarga yang sangat kaya, sangat mapan, boleh bisa ngasih di atas 5 juta misalnya, padahal maksimalnya misalnya atau 10 juta, tapi mau ngasih 15 padahal maksimalnya 10. Untuk paralel di FEB UI hanya ini perbedaannya. Ya, ini mungkin seperti ini contohnya, ada yang
keluarga tidak mampu masuk di kelas 1 0 sampai 500.000. Nanti orang tua tuh kalau nanti sudah diterima di UI, bahkan nggak hanya di FEB UI, ini skemanya kayak gini, dibagi kelas-kelas berdasarkan kriteria kemampuan perekonomian keluarga dari orang tua mahasiswa. Ini kalau mau di atasnya 5 juta silahkan gitu ya. Jadi mungkin merasa saya sudah sangat bersyukur keterima di UI. Kalau di swasta itu bayarnya 15 juta, kualitasnya pun di bawah UI. Ya udah saya ngasihnya 15 juta dengan kualitas yang jauh lebih baik gitu. Ini biayanya KKI untuk ini biaya rate tahun 2021 36 juta per semester dan ada uang pangkalnya dibayarkan sekali saja 38 juta, tapi ini ada skema cicilan, bisa dicicil. Kelas paralel sekian, kelas ekstensi sekian. Nah, ini mau jadi apa sih nanti kalau sudah lulus? Tentunya adik-adik ingin bertanya seperti itu ya, penasaran ya. Nah, ilmu ekonomi dan ilmu ekonomi Islam bisa jadi akademisi, jadi peneliti, jadi analis ekonomi. Setiap perusahaan-perusahaan besar, apalagi perusahaan-perusahaan jasa keuangan tuh butuh analis ekonomi. Ingin lihat perkembangannya seperti apa sih? Karena kondisi perekonomian nasional itu sangat menentukan bagaimana arah kebijakan sebuah perusahaan. Terus menjadi bankir, menjadi analisis pemberian kredit, evaluasi proyek, manajemen proyek, macam-macam sebetulnya. Dan otomatis yang paling kanan ini biasa jadi pejabat gitu ya, jadi pejabat pemerintahan. Nanti ada foto-fotonya sedikit. Beasiswa, waduh di UI banyak sekali, Bu Cece juga tahu. Di level universitas, di fakultas, apalagi iluninya ikatan alumninya tuh sangat aktif, bahkan ikatan alumninya FEB-UI, iluni FEB-UI itu sangat aktif galang dana, dan dana yang terkumpul itu nggak hanya untuk mahasiswa FE, bahkan mahasiswa di luar FEB yang bahkan di luar UI pun tetap dikasih ya, karena memang ya alhamdulillah alumni-alumni di UI di Fakultas Ekonomi itu sangat kompak, mereka sangat tahu berterima kasih bahwa dulu ketika mereka mahasiswa mereka dibantu sehingga sudah jadi orang gitu ya, sudah berhasil, dan mereka ingin giving back kembali gitu ya. Jadi banyak sekali baik beasiswa yang sifatnya prestatif, kalau IPK-nya di atas 3,3 bisa ngajuin, ada beasiswa karena dia jadi aktivis, ada juga beasiswa karena dari keluarga tidak mampu, macam-macam, termasuk beasiswa untuk exchange. Pengajarnya sudah tidak ada lagi yang S1, zaman saya masih ada, sudah mayoritas sudah S3, baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, enaknya di FEBU itu semester pertama dan kedua kalian tuh bisa langsung ketemu sama para profesor. Ya, profesor yang udah begawan-begawan ekonomi gitu ya. Bisa ketemu. Kalau dulu saya tingkat pertama diajarnya sama Profesor Emil Salim, Ibu Sri Mulyani, dan lain-lain. Ada Pak Faisal Basri, mungkin kalian pernah dengar. Nah, setiap tahun ada kuliah perdana. Ya, kuliah perdana tuh kuliah pertama kali ketika kalian setelah selesai orientasi. Kuliah pertama itu biasanya kita menghadirkan alumni prominent ya. Alumni yang sangat luar biasa, yang sudah menjadi tokoh nasional. Ini contohnya ada Ibu Destri, Deputi Gubernur Indonesia, dan Ibu Sri Mulyani yang saat ini menjabat Menteri Keuangan. Metode pengajaran ini menarik sekali, sangat active learning karena memang tuntutannya sudah seperti itu. Kalian sudah bukan zamannya duduk manis mendengarkan guru atau dosen ngomong, dengerin, catat, atau memandang papan tulis apa, nggak begitu. Banyak sekali kalian nanti akan melakukan diskusi, tugas kelompok, presentasi kelompok, itu banyak sekali. Bahkan ada mata kuliah yang kalian wajib turun ke lapangan, experiential based learning. Ya, turun ke ini karena pandemi ya, jadi turun ke lapangannya hanya pakai telepon, WhatsApp call gitu ya. Tapi kalau nanti setelah pandemi kalian harus mendatangi misalnya pelaku-pelaku usaha
itu kalian melakukan kunjungan selama 1 semester bisa 6 kali, bisa 7 kali untuk melakukan interview dan observasi lapangan, termasuk lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat sekitar. Jadi ada kunjungan, ada banyak diskusi kelompok, ada macam-macam lah. Pokoknya student center learning. Mungkin di SMA kalian juga sudah mulai menjalani itu ya. Ada kewajiban mengambil bahasa Inggris minimal 15 SKS untuk di reguler. Jadi memang kita sangat memperhatikan agar kompetensi lulusan sarjana ekonomi itu memang sudah menguasai bahasa Inggris. Mau ngelanjutin studi di S2 di luar negeri juga sudah nggak kaget lagi karena sudah terbiasa mengikuti perkuliahan dalam bahasa Inggris. Ini fasilitasnya, ini tadi juga saya sudah sebut ya, alumni itu pada semangat ngumpulin dana untuk main cakep-cakepan renovasi ruangan gitu ya. Ini contoh yang paling kanan bawah dipajang gede, angkatan 99 renovasi, angkatan saya renovasi dan seterusnya. Ada auditorium, ada ya ini standar lah webcom, tapi ini canggih lah kalau dari segi software-softwarenya, software kuantitatif yang menopang untuk studi keilmuannya. Ini kantin, kafe, perpustakaannya juga bagus sekali. Ada digital library ya. Pandemi ini mahasiswa nggak harus datang ke perpustakaan, tapi secara digital, aksesnya online, lapangan basket, student center, organisasinya kita juga banyak sekali peminatan olahraga, seni, keagamaan, dan soft skill yang lain. Banyak sekali yang ini kalau mau jadi mendalami jurnalistik, ada ekonomika, ada suka kajian-kajian keilmuan, macam-macam. Yang paling terkenal salah satunya adalah Jazz Goes to Campus. Ini adalah event jazz tertua nomor 2 di dunia dan tertua di Indonesia otomatis. Sekarang udah Jazz Goes to Campus yang ke-40 mungkin atau berapa saya kurang tahu. Oke, ini untuk karir di manajemen dan bisnis Islam. Mau jadi konsultan saham, manajer keuangan, direktur keuangan, analis keuangan, manajer investasi, macam-macam. Ini adalah hanya beberapa contoh ya. Jadi direktur pemasaran, macam-macam nih. Brand manager, copywriter. Ini untuk manajemen soalnya tuh secara fungsi ada pemasaran, ada keuangan, ada SDM, ada operasi. Ya. Ini saya percepat, bisa dibaca. Nah, selain daripada ini sebetulnya kalian pun bisa menjadi seorang entrepreneur karena itu adalah kompetensi wajib. Apalagi kalau mau benar-benar mendalami, ambil manajemen, di situ ada lanjutannya untuk belajar entrepreneur dan leadership dan ilmu-ilmu yang terkait bagaimana membangun bisnis wira swasta secara mandiri. Ini adalah contoh-contoh alumni. Mungkin Mbak Desi ada yang pernah lihat wajahnya atau kenal gitu ya. Ya kalau buat orang tua sih kenal, cuma buat adik-adik mungkin ada yang kenal ya, mudah-mudahan ya ada pernah dengar lah minimal Bu Sri Mulyani, Pak Bambang gitu ya. Mungkin pada tahu ya. Mudah-mudahan tahu supaya termotivasi. Jadi pejabat pemerintah, komisaris, apalagi komisaris udah penuh lah pokoknya kalau BUMN tuh dikit-dikit ini alumni FEB gitu ya, saling mengenal lah gitu. Jadi Dewan Direktur BUMN, perusahaan negara maupun perusahaan swasta itu umumnya udah memang jadi pemimpin di berbagai sektor. Nah ini mungkin ada yang kenal kalau adik-adik ya. Gimana, ada yang kenal nggak? Mbak Desi ada yang kenal nggak? Ayo. Dian Sastro bukan ya? Iya, ini alumni kita juga. Ya. Kemudian Memang S1-nya filsafat tapi S2-nya Magister Manajemen. Ini Alvito Dianova, ini juga presenter yang sekarang udah jadi direktur di sebuah media. Hirata ya, penulis. Iya. Ini kitabisa.com, mungkin adik-adik pernah kalau untuk crowdfund mau nyumbang membantu secara online itu ada kitabisa.com, salah satu startup yang paling berhasil ya untuk yang social entrepreneur. Ini juga mungkin pernah lihat. Ini juga ini Ibu Ira Kusno udah sangat senior ya. Nah ini mungkin ada yang suka baca Terelie, novel
penulis TWY itu nama aslinya Darwis, itu juga Oh. alumni kita TWY yang ini. Ya banyak sebetulnya yang senior seperti Chandra Darusman gitu ya, musisi jazz, tapi mungkin yang saya pilihkan foto-foto yang generasinya nggak terlalu tua lah biar nyambung sama adik-adik semua. Ini anggota anggota international network kita. Mudah-mudahan akhir tahun ini muncul satu lagi AACSB accredited. Nah, ya, selamat datang mahasiswa baru FEB UI. Setiap mahasiswa baru tuh nanti punya kelompok mentor. Ini yang baju kuning nih kakak senior, benar-benar didampingi mulai dari apa bagaimana menjalani hidup di kampus karena kalian pasti akan mengalami shock ya perbedaannya dari dunia yang sangat homogen menjadi heterogen, yang tadinya sangat teratur menjadi jadwal kuliahnya pecah-pecah, ada yang pagi, siang kosong, tiba-tiba ada di sore dan seterusnya. Ini web dan apa sosmed kami, gampang kok di googling. Iya, ikut Instagramnya ya. Kita punya Instagram, nanti kita juga mau ngembangin YouTube-nya. Oke, mudah-mudahan nggak tahu banyak lewat saya, Mbak Desi. Luar biasa sekali, Pak. Ini sudah sangat lengkap sekali. Kayaknya lihat gambar-gambarnya pasti udah pada mupeng nih. Wah, mau kuliah di situ gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak Hafiz sudah membedah Fakultas Ekonomi nih ya. Saya lihat saya sendiri ya. Saya dulu di Fakultas Kesehatan Masyarakat kalau saya dulu. Oh, iya Mbak Iya. Desi. Jadi saya juga baru lihat Fakultas Ekonomi. Wah, ternyata apa namanya seru gitu ya. Apa namanya banyak banget hal-hal yang pasti membuat teman-teman yang baru mau kuliah ini, wah ternyata menarik sekali. Udah gitu banyak kegiatan eskul yang ya buat anak-anak muda itu menjadi sesuatu wadah yang untuk mengembangkan kreativitas gitu kan, itu sangat lengkap sekali ya Pak ya ternyata. Nah, baik Pak Hafiz, kita akan lanjutkan ke sesi diskusi dulu, tanya jawab. Saya yakin nih teman-teman sudah pada nggak sabar. Nah, kan belum Ya, saya baik. buka sudah banyak mulai bertanya Ya, nih. ya mohon dipandu aja Bu Desi. Iya, baik, kita akan mulai ke sesi tanya jawab. Teman-teman peserta ya yang ingin menyampaikan pertanyaan mau secara langsung boleh, silakan raise up, atau yang masih malu-malu untuk bertanya boleh tulis di kolom chat saja. Saya akan bantu untuk membacakan pertanyaannya ya. Ya, kita akan buka dalam mudah-mudahan cukup 2 sesi ya teman-teman. Kita buka 1 sesi dulu untuk 3 penanya. Ini sudah ada masuk 2 pertanyaan nih Pak. Yang pertama ada dari Rio untuk BOP pilihan. Nah, tadi kan Pak Hafiz sudah menjelaskan ya terkait dengan BOP pilihan, terkait dengan kelas-kelas tadi kan. Nah, mungkin di sini minta dijelaskan Pak, bagaimanakah kriteria penentuan kelasnya? Bisakah disimulasikan seperti itu Pak Hafiz? Jadi mungkin ini lewat tadi kalau dilihat kan ada beberapa jalur gitu kan, kemudian terkait dengan biaya misalnya uang pangkal, BOP-nya gitu. Nah ini terkait dengan kelas-kelasnya mungkin minta disimulasikan Pak Hafiz jika orang tuanya mungkin penghasilan seperti apa gitu, bisa mengambil kelas mana, mungkin seperti itu maksudnya Pak Hafiz. Oke, oh baik, mungkin saya perlu share screen lagi kalau begitu ya. Ya, silakan. Ya, jadi sebentar. Sudah terlihat ya? Sudah. Ya, sebetulnya tadi ketentuan S1 reguler itu top up-nya maksimal 5 juta. Nah, kalau terkait BOP pilihan ini sebetulnya ketika maksimal 5 juta tapi orang tua ingin membayar lebih, ini bisa ada kelas-kelasnya. Tentunya ini benar-benar murni atas kerelaan orang tua. Ya, ini untuk yang di atas dari top up 5 juta maksimum. Jadi boleh memilih yang berapa ya, 17,5 kah, yang 10. Ini benar-benar atas pilihan kesediaan orang tua. Nah, terkait pilihan yang satu lagi yang terkait BOP berkeadilan, ini benar-benar diakses
saya bukan tim ininya ya, tim assessment, tapi ini benar-benar UI itu ingin melihat nilai ini seadil-adilnya ya. Prinsip keadilan, jangan sampai ada orang tua yang kurang mampu terpaksa membayar lebih atau lebih tinggi ketimbang orang tua yang sebetulnya lebih mampu. Maka dari itu dibentuklah panitia yang tidak hanya berasal dari unsur universitas, bahkan melibatkan manajer kemahasiswaannya fakultas masing-masing, karena yang paling mengerti biasanya sosiodemografi orang tua, kondisi orang tua itu biasanya pihak kampus di fakultas masing-masing, termasuk melibatkan orang mahasiswa. Jadi mahasiswa sendiri pun menjadi salah satu unsur panitia penetapan BOP berkeadilan, karena mahasiswa otomatis sangat mengerti ya kebutuhan kondisi keuangan keluarga dikaitkan dengan biaya operasional kuliah, mulai dari kos-kosan itu berapa sih bulanannya yang sederhana seperti ini, yang standar seperti ini, makan sehari-hari butuh berapa sih sekarang, uang buku, uang fotokopi, uang apapun gitu ya. Jadi mahasiswa tuh sangat bisa memahami karena mereka sendiri yang mengalami proses pendidikan secara langsung. Jadi ada panitia dari pihak universitas yang diwakili oleh direktorat kemahasiswaan, dari fakultas maupun dari mahasiswa. Jadi ini ya ini kelas-kelasnya seperti ini. Jadi jangan takut ketika nanti sudah diterima di UI maupun di Fakultas Ekonomi, jangan takut masalah biaya. Bahkan ini merupakan komitmen dari Universitas Indonesia dan Fakultas Ekonomi Bisnis tentunya ikut memiliki komitmen yang sama. Bagi mahasiswa S1 reguler itu tidak ada dan tidak boleh ada mahasiswa yang DO karena hambatan biaya. Kalau sampai ada, kita yang salah, kita nggak boleh. Makanya di setiap fakultas itu ada manajer kemahasiswaan yang bertanggung jawab penuh menangani masalah kesejahteraan mahasiswa. Ada juga bahkan unsur mahasiswa, BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, itu biasanya punya organ yang namanya Adkesma, Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Dia tuh yang menjaga, mantau kalau ada mahasiswa-mahasiswa, misalnya ada mahasiswa yang dapat bidik misi, itu mahasiswa bidik misi nggak otomatis sejahtera dan aman menjalankan perkuliahan karena kebutuhannya bisa lebih besar dari itu. Mungkin ada juga yang orang tuanya minta dikirimkan sebagian beasiswa bidik misinya ke kampung, atau selama pandemi bidik misi dikasih uang tapi ternyata harus pakai laptop karena kuliahnya selalu pakai Zoom meeting, atau HP jadul, belum smartphone, harus ganti. Nah, itu kan harus dicarikan solusi, harus dibantu. Jadi seperti itu. Mungkin bisa menjawab Mas Vio. Vio tadi Mas apa Mbak? Ada lah ya. Mas sepertinya. Jadi aku gak usah khawatir buat teman-teman, baik yang dari orang tuanya secara ekonomi keluarganya yang memadai maupun yang tidak, jangan khawatir atau jangan takut kuliah di FEB UI atau di kampus UI secara keseluruhan ya Pak Hafiz ya. Iya, karena betul. banyak program di sini yang bisa membantu teman-teman ya. Jadi sekarang kalau teman-teman mau kuliah di UI, belajar maksimal aja dulu supaya bisa lolos SIMAK-nya misalnya atau SNMPTN-nya gitu kan. Nanti kalau udah lulus, nah masalah masuknya nggak usah distresin. Ada banyak program yang disediakan dari UI gitu ya. Nah berarti Pak Hafiz kalau untuk menentukan kelasnya ya berarti untuk setiap siswa beserta keluarganya mereka ya menilai sendiri secara umum di awal-awal ya Pak ya. Saya masuk ke BOP berkeadilan kah ataukah saya mampu untuk masuk yang BOP pilihan? Barangkali seperti itu ya Pak ya. Ya kalau yang pilihan kan ini langsung ditentukan oleh orang tuanya masing-masing. Iya, berarti menilai sendiri ya Pak ya, kecuali yang BOP berkeadilan tadi. Ini baru melalui asesmen. Ada penilaian gitu ya. Asesmen yang dilakukan oleh tim gabungan dari dosen, dari pimpinan, sama dari mahasiswa tadi.
Oke, siap. Berarti mudah-mudahan sudah bisa menjawab dengan jelas Mas Rio ya untuk pertanyaannya. Kemudian dari Ahda Sabila ini pertanyaan kedua. Ya. Maaf Pak, untuk SKS itu apa ya? Oh iya betul Pak. Oh iya. Tadi belum dijelaskan juga sama Ibu Cece soalnya terkait Ya. dengan SKS. Soalnya berbeda dengan di SMA ya. Iya, Seperti itu itu. salah satu perbedaannya. Jadi SKS itu kepanjangan dari Satuan Kredit Semester, ya, yang menunjukkan beban studi dari ukuran waktu lama keterlibatan mahasiswa dalam belajar dan berinteraksi dengan dosen. Paling gampangnya kalau di FEB UI itu mayoritas mata kuliahnya berbobot 3 SKS. Nah, 3 SKS itu pertemuannya diselenggarakan 14 kali, setiap pertemuannya 2,5 jam tatap muka. Atau ya kalau sekarang kan online gitu ya. Jadi 2,5 jam dikali 14, maka itu hasilnya sekian jam, itulah 3 SKS. Ya, di samping itu memang ada kegiatan terstruktur lain di luar kelas. Tentunya dosen itu kan ada memberikan tugas yang harus kalian kerjakan sebagai PR ya, homework, ada diskusi di luar kelas. Nah, itu setara lah. Ya, sebetulnya kalau berdasarkan peraturan itu satu SKS itu 50 menit belajar terstruktur di kelas, 50 menit mengerjakan tugas, 50 menit apalagi begitu ya. Tapi paling gampangnya ya kalau di FEB 3 SKS itu 14 kali pertemuan masing-masing 2,5 jam. Kalau yang 2 SKS itu 10 kali pertemuan. Jadi kalau 10 kali pertemuan dikali 2,5 jam totalnya satu semester 25 jam. 25 jam kegiatan di kelas ya baik secara online maupun offline. Namun memang kalau selama pandemi ini kita juga diminta sih sama pimpinan fakultas jangan 2,5 jam full, kasihan mahasiswanya, capek juga dosennya ada sama paket datanya mungkin apa gimana gitu ya. Karena ya akhirnya kita harus lebih efektif, kita mulai menerapkan flip classroom tuh ya sebagian materi sudah disuplai, kalian mahasiswa baca dulu sebagian jadi kuliahnya lebih terarah karena kalian sudah membaca lebih cepat sesi tanya jawab atau diskusinya untuk supaya nggak harus 2,5 jam dosen memberikan pengajaran di Zoom dan mahasiswa juga kalau 2,5 jam biasanya konsentrasinya udah turun ya gitu Mbak Desi. Baik Pak. Jadi begitu Mudah-mudahan jelas tuh. Ada Sabila, mudah-mudahan jelas ya. Jadi SKS ini nanti dari setiap mata kuliah itu ada namanya SKS-nya. Jadi di SKS ini nanti ditentukan seminggu itu berapa kali pertemuan atau berapa kali jam kuliahnya gitu, berapa Ya, lama gitu. Seperti ya itu umumnya gitu ya. kalau dari frekuensi seminggu sekali selama 14 pekan. Nanti 7 pekan selesai, lalu pekan ke-8-nya UTS. Sama sekitar 2 itu UTS kita khusus ada periode ujian. Nanti pekan ke-8-nya sampai pekan 14 selesai baru ada UAS gitu. Di akhir semester. Jadi teman-teman yang nanti kuliah nggak usah takut bingung ini SKS nanti apa, nanti sistem kuliahnya gimana. Nah nanti kan ada tadi yang disampaikan Pak Hafiz, ada kakak-kakak kelas yang siap mementor gitu ya. Kalau teman-teman bingung bisa ngasih arahan, nanti tuh bisa menjadi teman untuk konsultasi. Kalau tengah jalan baru masuk kok bingung gitu, kok jadwalnya nggak kayak waktu kuliah sekolah pagi sampai siang selesai. Kok ini ada pagi, ada lagi siang, ada lagi sore misalnya gitu ya. Nanti teman-teman nggak usah bingung, ada kakak-kakak tingkat yang siap membantu gitu ya, siap mementor lah seperti itu. Baik, kita satu pertanyaan saja lagi ya, mungkin waktunya terbatas. Oke, ini ke pertanyaan dari Rafa. Izin bertanya untuk PPKB, sistemnya bagaimana ya Pak? Terima kasih katanya Pak. Mohon dijelaskan Pak, ini terkait dengan PPKB. Oh, tadi PPKB itu ada di kelas paralel ya, paralel akuntansi sama talent scouting-nya kelas internasional. Itu prinsipnya sebetulnya sama seperti SNMPTN. Jadi
melalui desk evaluation, eh, yaitu berkas-berkas nilai raport dari semester, kalau dulu kan saya pakai sekarang kelas 12, 11, 10 ya. Dari kelas 10, semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, kelas 12 ya. Jadi 5 semester dari kelas 10 sampai kelas 12 untuk mata pelajarannya, eh, kalau yang dari IPS, jadi kan ada mata kuliah umum ya yang wajib, yaitu matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Lalu ada 3 lagi mata mata pelajaran IPS, yaitu geografi, sosiologi, dan ekonomi. Itu yang dilihat. Kalau yang daftarnya dari IPA, kimia, fisika, dan biologi. Jadi buat anak yang SMA-nya IPA, matpelnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, kimia, fisika, biologi. Kalau yang dari IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, geografi, sosiologi, ekonomi. Nah, itu sebetulnya ada bobotnya. Ini sedikit sedikit rahasia yang saya buka. Jadi bobotnya itu dibedakan ya. Tentunya kalau untuk yang dari sosial misalnya, kan ada 3 matpel tadi, tentunya mata pelajaran ekonomi bobotnya lebih tinggi sama dibandingkan yang sosiologi gitu. Kalau yang bobot yang paling besar tentunya saja yang inti tadi, yang 3 matpel tadi, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hafiz. Sepertinya kita masih ingin banyak banget membedah, berdiskusi ya, tetapi kita keterbatasan waktu nih, kita harus menyudahi sesi tanya jawab kita. Untuk teman-teman yang masih belum berkesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, jangan berkecil hati, teman-teman join atau stay di grup KPC ya. Insya Allah nanti kita akan bantu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat teman-teman dapatkan jawabannya gitu ya. Baik, Pak Hafiz dan teman-teman semuanya, kita akan tutup ya untuk sesi diskusi yang kedua ini. Sebelumnya perkenankan saya menyampaikan sedikit kesimpulan dari diskusi kita yang kedua ini, di mana di dalam Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia ini ada program studi akuntansi, manajemen, ilmu ekonomi Islam, dan bisnis Islam. Ya, jadi ini banyak program studinya yang menjadi pilihan alternatif buat teman-teman semua. Kemudian ada 2 jalur masuk di FEB UI, ada untuk kelas reguler dan kelas non reguler. Nah, teman-teman mungkin bisa fokus ke kelas reguler. Untuk masuknya bisa melalui SNMPTN, SBMPTN, dan SIMAK. Betul. Kemudian untuk kelas non reguler ini ada kelas internasional, paralel, dan juga ekstensi. Untuk kelas internasional ada talent scouting dan SIMAK. Kemudian untuk kelas paralel tadi ya PPKB dan SIMAK, serta untuk kelas ekstensi ada jalur SIMAK. Nah, tingkat keketatannya cukup tinggi untuk FEB UI ini karena memang salah satu fakultas favorit ya, fakultas ekonomi terbaik salah satunya di Indonesia, sehingga ya wajar peminatnya sangat banyak ya, banyak yang mengincar untuk bisa jadi mahasiswa di sini. Namun buat teman-teman yang memiliki keterbatasan secara finansial juga nggak usah khawatir kalau kita mengenal UI biayanya mahal gitu kan, masuk UI gitu. Nggak usah khawatir karena banyak beasiswa yang disiapkan di sini, kemudian juga banyak program-program yang insya Allah akan sangat membantu untuk teman-teman bisa kuliah menjadi mahasiswa di FEB UI. Barangkali itu yang bisa saya simpulkan. Sekali lagi terima kasih untuk